Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang sama-sama dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan di mana saat ini kita kembali berjumpa dalam renungan mingguan Bina Muda PPGT edisi 17 sampai 23 September 2023. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami sampai pada saat ini. Terlebih napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman yang kami baca serta kami renungkan saat ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 di bawah judul Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Kita diberikan suatu tema, yaitu jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Salah satu kecenderungan manusia berdosa adalah merasa paling benar daripada orang lain, sehingga seringkali tidak dapat menghindar dari godaan merendahkan orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Dalam perikop pembacaan kita saat ini,
berisi tentang nasihat Rasul Paulus kepada orang percaya di Roma, di mana pada saat itu terjadi suatu perbedaan pandangan dalam memahami iman mereka. Ada yang disebut kelompok lemah iman dan ada kelompok kuat iman. Hal yang berkembang pada waktu itu adalah orang berlomba mencari kesalahan orang lain, kemudian menghujat orang tersebut dengan pandangan bahwa mereka jauh lebih baik daripada yang lainnya. Perbedaan itu muncul dari cara pandang orang memahami tentang makanan, bahwa tidak semua daging boleh dimakan, dan ada hari-hari yang dianggap sakral. Secara sosial, golongan yang terikat dengan Taurat disebut lemah. Sebaliknya, mereka yang terbebas dari ikatan Taurat disebut kuat. Terjadi perselisihan antara kedua golongan ini. Yang kuat merasa diri benar dan menghakimi yang lemah. Menyikapi perbedaan tersebut, Rasul Paulus menekankan bahwa perbedaan itu pasti selalu ada. Tetapi jangan kiranya perbedaan itu membuat saling merasa paling benar, lalu menghakimi orang lain. Sebab setiap orang telah berdosa dan sama-sama membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Yang terpenting yang perlu dilakukan adalah memahami bahwa hidup kita manusia adalah hidup yang dibenarkan melalui Kristus. Sehingga semestinya hidup dijalani dan dinikmati dalam iman yang benar, bahwa baik hidup maupun mati, kita hidup untuk Tuhan dan mati di dalam Tuhan. Fokus utama hidup kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Sahabat pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya tidak punya hak untuk menghakimi, menghina dan membanding-bandingkan kita dengan orang lain, karena Tuhan telah menerima kita. Tidak ada alasan untuk tidak menerima satu sama lain, meskipun dengan alasan ada perbedaan. Jika Kristus saja menerima kita yang berdosa, maka kita pun diajak untuk menerima dan menghargai sesama kita. Kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita harus menerima kelebihan orang lain sebagai pemberian Tuhan bagi orang tersebut, bukan menjadikan sebagai saingan, sehingga kita iri hati kepada orang tersebut. Kita juga belajar untuk menerima kekurangan orang lain, bukan menghina dan menganggap remeh orang tersebut, sehingga membuat kita menjadi orang yang sombong. Sebab kita pun memiliki kekurangan. Semua orang rapuh karena dosa, dan hanya karena belas kasihan Allah kita direngkuh dan diselamatkan. Sudahkah kita menerima kelebihan dan menghargai kekurangan orang lain, sehingga kita tidak menjadi hakim bagi sesama kita? Kita meresponnya itu dalam diri kita masing-masing, bahwa kita mengatakan, Tuhan, mampukan kami untuk menerima dan menghargai serta tidak menghakimi orang lain. Amin. Sedemikian jauh pembacaan serta renungan yang boleh kita dengarkan pada saat ini untuk kita sama-sama renungkan dalam sepanjang minggu ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Menutup renungan kita pada saat ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mau mengucap syukur, terima kasih atas firman dan renungan yang sudah boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya melalui renungan-Mu Tuhan, kami diajarkan untuk tidak saling menghakimi sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat seluruh kehidupan kami yang kami akan lakukan dalam sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Shalom.